Rosmina SPD, mahasiswa PPG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah makan tadi pagi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk melaksanakan kegiatan ini lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, lanjut. Sebelum kita memulai acara kita ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi dengan diawali kegiatan kita ini dengan berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar dan mudah. Amin. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah lebih bagusnya kita perkenalan dulu. Nah, jadi perkenalannya nanti kita sebutkan nama kita secara bergantian dimulai dari ya. Nah, perkenalkan nama Ibu Rosmina, Ibu sebagai pemimpin kelompok di kegiatan ini. Ya, lanjut. Perkenalkan nama saya Ridwan Sasamat. Perkenalkan nama saya Yusuf. Perkenalkan nama saya Ridwan. Perkenalkan nama saya Fajar. Perkenalkan nama saya Azmi Hasbidanawan. Perkenalkan nama saya Nurul Afi. Perkenalkan nama saya Walia Tersentia. Perkenalkan nama saya Sarah Perminata. Perkenalkan nama saya Mutia Manian. Perkenalkan nama saya Putri Aulia. Nah, jadi dari perkenalan ini mudah-mudahan terjadi keakraban antara kita semua ya. Amin. Kemudian untuk melanjutkan kegiatan kita ini, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, yang dimana nanti di sini kita akan membahas suatu permasalahan. Nah, jadi sebelumnya ini Ibu akan mengatakan topik kita pada saat ini adalah topik tugas. Ya, jadi topik tugasnya apa? Tentang bully, stop bully. Ya, jadi untuk kelancaran kegiatan kita ini, Ibu tidak akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok ini. Tujuannya adalah agar anggota kelompok dapat mengetahui dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam diri atau di luar diri. Nah, jadi dapat nanti kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya dari kegiatan kita ini. Tujuannya salah satunya adalah membantu kita untuk bersosialisasi juga ya. Bagaimana kita berkomunikasi juga ya. Jadi nanti dapat kita banyak dapat manfaat yang dari kegiatan ini. Bisa Anda pahami? Bisa, Bu. Kemudian kegiatan ini juga ada azas yang akan kita terapkan. Yang pertama, sebelum itu Ibu bertanya dulu. Ananda tadi datang ke sini bagaimana dengan terasa terpaksa atau sukarela? Sukarela. Jadi itu salah satu azas yang diterapkan di kegiatan ini adalah azas kesukarelaan. Ananda suka dan rela datang ke sini. Nah, yang kedua azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini nanti dalam kegiatan kita akan berpendapat, kita akan mengeluarkan ide-ide kita. Kalau kita tidak terbuka, kegiatan kita tidak akan aktif. Itu azas keterbukaan, ya. Kemudian azas kerahasiaan. Jadi ke belakang tadi kita akan membahas tentang topik bully, stop bully ya. Nah, jadi Ibu mohon maaf apabila dari topik yang akan kita bahas tadi ada yang menyangkut kepada diri Anda masing-masing. Mungkin Ibu tidak bermaksud untuk menyinggung atau membahas
tapi ini adalah memang yang sangat lagi-lagi terjadi di lingkungan kita, ya. Jadi kalau ada yang merasa ini adalah saya sedang mengalami ini, ibu tidak termasuk untuk ini, gitu, ya. Nah, tujuan ibu adalah agar kita tahu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah yang akan kita bahas ini. Bisa Nanda pahami? Bisa. Nah, jadi dari kegiatan yang dari awal sampai sekarang kita akan berlanjut kepada kegiatan inti. Jadi sebelum berlanjut ke kegiatan inti, alangkah lebih baiknya kita membangun semangat dulu, ya. Ya. Nah, kalau ibu bilang pagi. Kalau ibu bilang hello, semangat, ya. Siap? Siap. Pagi. Hello. Selamat. Nah, tak fokus. Ibu tidak ada menangkapnya. Ya. Nah, pagi. Nah, menunjukkan semangatnya. Nah, jadi untuk meneguhkan kembali rasa semangatnya, kita melaksanakan permainan. Ya, permainan, ya. Nah, jadi permainan kita di sini adalah, coba didengar apa instruksi dari ibu, ya. Kalau ibu mengatakan nanti guru berkata pegang telinga dipegang, ya. Tapi kalau tidak ada kalimat guru berkata jangan dipegang, ya. Bisa dipahami? Bisa. Boleh kita lakukan? Bisa. Kita mulai, ya. Ibu berkata pegang mata. Kurang konsentrasi. Ulang kembali, ya. Ibu guru berkata pegang kepala. Kurang konsentrasi, ya. Kita ulang lagi sampai konsentrasinya kembali. Guru berkata pegang hidung. Mulai konsentrasi. Guru berkata pegang telinga. Pegang mulut. Kurang konsentrasi. Ulangi kembali. Kembalikan fokusnya, ya. Guru berkata pegang telinga. Guru berkata pegang hidung. Mulut. Oke. Gimana? Sudah mulai kembali konsentrasinya? Sudah. Oke, dah. Yang belum kembali tolong dikembalikan konsentrasinya, ya. Oke. Bisa kita lanjut ke kegiatan berikutnya? Bisa, Bu. Oke, dah. Jadi di kegiatan ini, sebelum kita membahas topik yang akan kita bahas, ibu akan bertanya lagi. Apakah bisa kita melaksanakan kegiatan ini aktif dan lancar sampai kegiatan kita ini selesai? Bisa. Jadi kita harus beraktif di kegiatan ini, ya. Oke. Ya. Jadi sebelum kita membahas nanti melihat tampilan dari video, ibu ingin bertanya, ya. Nah, siapa di sini yang sudah pernah menjadi korban bully? Ya? 2 orang, ya. Menjadi korban bully. Oke. Nanti kita tanyakan kembali, ya. Nah, nanti di kelompok kita ini ada yang sudah pernah mengalami bully, ya. Nah, kemudian pertanyaan ibu lagi, apa itu bully? Siapa yang tahu apa itu pengertian bully? Oke, lanjut Nanda. Bully adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang baik secara fisik, verbal maupun
non psikologis. Iya. Masih ada pendapat yang lain? Apa itu pengertian dari bully? Bully itu apa sih? Oke, lanjut ya. Bully itu merupakan suatu tindakan negatif yang dilakukan dari terhadap seseorang yang memiliki kekurangan dari yang lain atau memiliki perbedaan. Apa lagi? Nanti itu pengertiannya. Siapa yang bisa menambahkan apa itu pengertiannya? Oke, Seperti kata Azul tadi, itu adalah tindakan yang menimbulkan dampak negatif yang timbul karena perbedaan. Misalnya itu untuk lainnya adalah perbedaan ukuran dan badan atau wajah atau tingkat sosial. ya. Jadi yang disampaikan teman-teman kita tentang pengertian bully itu. Jadi intinya bully ini adalah tindakan atau sikap yang bisa membuat seseorang tersinggung, tersakiti. Itu bisa melalui verbal dan non verbal ya. Jadi kalau kita bisa menalarnya nanti bagaimana sih bully ini, lebih jelasnya kita akan menampilkan video ya. Dan jadi kita akan menampilkan sebuah video tentang cara ya. Jadi tolong diperhatikan dan disimak baik-baik. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataannya yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik lisan dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhir di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Baik, setelah dari penampilan video yang kita tonton tadi, apa yang bisa kita dapatkan dari video tersebut? Masalah apa yang dapat kita temukan dari video tersebut? Siapa yang bisa mengungkapkan? Siapa yang bisa memberikan?
gendut tadi, dia mengalami bully. Itu salah satu. Jadi masalah yang terdapat apa? Perbedaan fisik. Ya. Jadi ada perbedaan fisik antara temannya dengan dia, terjadi bully. Apalagi masalah yang dapat kita ambil dari video tersebut. Lanjut Anda. Perbedaan tingkat sosial dan ras. Perbedaan tingkat sosial dan ras itu bisa menimbulkan bully. Dari sekian menit tadi video yang kita tampilkan, masih adakah masalah yang ada di sana? Apa-apa saja penyebab bully itu? Ya? Menurut saya penyebab bully itu terlihat dari satu sosialnya sendiri dan dari lingkungannya sendiri. Ya, terlihat dari sosial dan lingkungannya sendiri. Bisa. Nah, kemudian apalagi banyak masalah yang dapat kita ambil dari video. Siapa yang bisa lagi memunculkan apa masalah yang terdapat pada video tersebut? Apa-apa saja. Coba diingat-ingat lagi. Apa tadi yang kita tonton pada video itu? Masih ada Nanda? Ya, lanjut Nanda. Dari video yang saya lihat tadi, pelaku bully itu menjadikan kekurangan seseorang untuk dijadikan bahan ejekan yang menurutnya lucu, padahal aslinya tidak untuk orang yang bully. Ya, ada tadi dalam video seperti itu? Ya. Ada. Jadi setiap yang ditampilkan di video itu tadi banyak sekali masalahnya. Banyak sekali. Yang belum berpendapat, apa masalah yang dapat ditemukan di video tersebut? Apa masalahnya? Bisa? Apalagi yang terdapat? Tidak apa-apa Nanda, salah nanti kita perbaiki. Ayo, apa masalah yang terdapat dalam video tersebut? Oke, lanjut. Mungkin Bu, orang yang bully ini, pelakunya ini membuli orang karena mungkin dia dulu pernah bully. Ya, jadi bully yang terjadi pada video tersebut itu bisa dikarenakan mungkin dulu dia pernah menjadi korban bully. Kemudian setelah dia menjadi korban bully, dia menjadi pelaku bully. Bisa seperti itu. Ya, bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa. Jadi dari video yang kita tampilkan tadi banyak sekali terdapat masalah-masalah yang muncul. Ya, bisa? Jadi sudah bisa dipahami apa-apa saja masalah yang terdapat pada video tersebut. Ya? Ibu mau cek kesemangatannya lagi. Tidak semangat nampak sama Ibu lagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangatnya di mana? Di sini, semangat ya. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya, di video yang kita tampilkan tadi sudah beberapa dari anggota kita mengungkapkan apa masalah yang terjadi pada video tersebut. Jadi udah ingat kan apa-apa saja masalahnya? Apa masalah yang terjadi pada video bully tadi? Ya. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Setelah kita menemukan masalah, kita akan merumuskan masalahnya. Apa masalah yang paling utama penyebab dari bully ini? Ya. Jadi yang Ibu tampilkan tadi videonya itu adalah masalah tentang bully. Inilah masalah-masalahnya. Jadi kita sekarang akan mencari apa masalah yang paling dominan kenapa terjadi bully. Nanti ya, oke lanjut. Salah satunya itu faktornya itu pergaulan. Pergaulan. Masuk itu pergaulan. Ya. Apa lagi? Faktor lingkungan sama keluarga. Faktor lingkungan dan keluarga. Ya, masuk. Siapa lagi? Yang berdua. Bertiga orang. 3 orang ini siapa yang kita sepakati untuk berbicara pertama? Fajar. Fajar, ayo. Apa pendapatnya? Karena tersebut
bagus sekali pendapatnya ya. Nah, siapa lagi yang kedua tadi yang bertanya? Oke, lanjut. Muhammad Ridwan. Faktor terjadinya bully itu ialah bisa terjadi diakibatkan kekurangannya ekonomi sesuatu siswa menyebabkan siswa lain mengejek ekonomi siswa tersebut. Betul? Masuk. Ya. Jadi faktor ekonomi, faktor kekurangan bisa memunculkan perilaku banyak faktornya. Apa lagi? Siapa lagi yang menunjuk tadi? Oke, lanjut. Menurut saya bully itu bisa terjadi dari faktor dari dalam diri, Bu. Contohnya seperti karakter diri kita sendiri. Bagaimana penjelasannya? Contohkan setiap orang itu kan berbeda-beda karakter, Bu. Ada yang karakter dasarnya itu memang udah jahat, ada yang baik, dan mungkin berbeda-beda juga kan. Iya. Nah, jadi bully ini bisa muncul dari diri. Nah, memang kebiasaan dari diri, ya. Berarti faktornya faktor dari dalam diri sendiri. Jadi banyak yang kita munculkan faktor-faktor penyebab terjadinya bully, ya. Jadi sejauh ini apakah anak-anak ibu sudah paham apa itu bully? Sudah mengetahui apa masalah-masalah yang terjadi pada bully? Ya. Jadi setelah kita merumuskan masalah tentang topik yang kita bahas ini, kemudian ibu akan bertanya tadi yang di awal kelihatan ada yang menuju dua orang yang sudah pernah mengalami bully, ya. Siapa tadi yang dua orang? Jadi ibu ingin bertanya, boleh teman-teman yang lain, anggota kelompok yang lain boleh bertanya nanti ya, tapi ibu awali dulu ya. Ya. Tapi tidak apa-apa kan kalau ibu bertanya? Tidak apa-apa. Itulah tadi gunanya azas kerahasiaan. Ya, azas kerahasiaan. Ya, ibu bertanya kepada Ananda ya, Ananda dulu ya. Jadi Ananda, tadi di awal ibu melihat Ananda menunjuk karena Ananda pernah dibully ya. Bagaimana bully? Bagaimana prosesnya? Bagaimana kejadiannya? Bisa bercerita? Bullynya tuh lebih kayak Mengejek ya. Untuk menyambung ke kegiatan kita yang tadi, kita merumuskan masalah ini, tapi belum dapat rasanya apa sih masalah yang paling utama penyebab dari bully ini. Rasanya apa faktor yang paling utama? Tadi kan ada yang menyebutkan faktor dari dalam diri, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor sosial, kemudian ada yang mengatakan faktor apa lagi tadi? Faktor keluarga, faktor apa? Pergaulan, ya bagus. Jadi dari semuanya yang kita rangkum tadi, yang paling tepat rasanya faktor penyebab dari bully ini apa? Bisa. Ayo bisa mengungkapkannya. Tunjuk tangan, acungkan tangan, berpendapat. Ayo, ya lanjut. Menurut saya faktor utama dari terjadinya bully itu adalah faktor pergaulan dan lingkungan. Faktor pergaulan dan lingkungan. Nah, kenapa faktor pergaulan dan lingkungan ini bisa Ananda asumsikan sebagai faktor yang utama? Setujukah semuanya faktor apa tadi? Pergaulan dan lingkungan. Semuanya setuju? Nah, kalau setuju, apa alasan faktor yang dimunculkan oleh teman kita tadi menjadi faktor utama? Siapa yang bisa berpendapat? Oke, lanjut. Kalau dari faktor pergaulan kan kalau kita berteman sama orang yang jahat itu otomatis kita juga jahat, mengikut teman. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka kita otomatis juga baik. Kalau teman kita ini baik pada temannya, kita juga baik.
media sosial gadget hanya untuk melakukan itu karena itu kebenaran dipandang oleh orang banyak tanpa memikirkan apa dampak yang dia mau. Ya, bagus sekali pendapat dari teman kita. Lanjut. Kalau kan faktor utama tadi itu pergaulan dan Ya. lingkungan. Pergaulan ini kita ini kan biasanya kan bergaul dengan teman-teman kita, ini adalah makhluk sosial. Nah, semakin kita bergaul, kita akan mungkin meniru kelakuan orang lain tersebut karena kita tuh sering bersama orang tersebut. Dan faktor itu juga jadi jika orang baik, nah kita juga ikut baik. Jika orang buruk, kita pun ikut buruk. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan. Lingkungan kita tuh pasti berbeda-beda. Ada yang lingkungannya itu memang ada yang memang ramah, baik lingkungannya, ada juga yang tidak. Jadi dari lingkungan itu kita tuh akan terdiri tersendiri karena kita tuh rumah kita tuh tempat pertama kita tinggal. Nah, jadi kalau misalnya lingkungan kita tuh sudah buruk, pergaulan yang buruk di situ, nah kita keluar pergaulan kita pun juga buruk, nah kita otomatis akan jadi lebih buruk juga. Nah, jadi kita sudah mendapatkan faktor utama penyebab dari perilaku bullying. Ya, faktor utamanya adalah faktor Pergaulan dan lingkungan diri sendiri. ya. Faktor penyebab utamanya adalah Faktor pergaulan, lingkungan dan diri sendiri. Ya, berarti sudah dapat kita simpulkan faktor penyebabnya. Kemudian kita akan membahas apa solusinya. Ya, solusi apa yang akan kita lakukan untuk bully ini? Apa solusi-solusi yang dapat kita lakukan, yang dapat kita berikan untuk mengatasi perilaku ini? Siapa yang bisa? Oke, lanjut Nanda. Kita menggunakan gadget, kita tuh juga harus bisa menyaring mana berita-berita yang positif, mana yang negatif. Nah, kita tuh harus mengikuti yang positif dan meninggalkan yang negatif supaya kita tuh terhindar dari perilaku bully. Ya, jadi ini referensinya mengambil dari gadget. Apa lagi? Ada dua orang. Siapa yang kita setuju pertama dulu yang berbicara? Ridwan dulu ya. Oke, lanjut Ridwan. Dengan cara melaporkannya kepada guru. Kalau terjadinya sesuatu pembulian di sekolah, sebaiknya kita melaporkan kepada pihak sekolah karena dengan cara itu kita dapat mengatasi pembulian tersebut. Nah, apa lagi? Apa solusi untuk menghindari bully ini? Lanjut. Kalau tidak membedakan tema saling menghargai, Gimana? Disamarkan? Tidak membeda-bedakan? dengan saling menghargai. Bisa Nanda? Bisa. Tidak membeda-bedakan teman. Kalau kita sudah membeda-bedakan teman, teman yang kita beda-bedakan ini sakit hati, masuk kepada bully. Nah, berarti untuk mengatasinya, salah satu cara mengatasinya adalah tidak tidak membeda-bedakan teman. Bisa masuk, bagus sekali. Apalagi banyak solusinya sebenarnya. Lanjut Nanda. Jika bullying itu terdapat di lingkungan sekolah, bisa melakukan sosialisasi tentang bahaya pembulian terhadap siswa, melakukan atau membentuk suatu organisasi yang mencegah adanya pembulian terhadap siswa, dan juga bisa membentuk atau merumuskan undang-undang atau peraturan yang tegas tentang bullying. Ya, jadi setelah kita merumuskan masalah, setelah kita membahas tentang solusi-solusi bagaimana cara mengatasi bully ini, apakah masih ada solusi yang lain? Rasanya masih minim lah solusi yang kita munculkan tadi. Ya, masih minim rasanya, 4 atau 5 baru ya. Padahal solusi bully ini banyak ya. Bagaimana cara kita mengatasi bully? Masih adakah dari teman-teman yang lain? 2 orang menunjuk tangan. Siapa yang akan kita dulukan? Dari sini ada yang bilang Muti, yang dari sana ada yang bilang dari Asdi. Bagaimana? Kita sepakat bersama. Siapa yang setuju? Pertama. Oke, Muti. Salah satunya itu cara mengatasi bully ini itu dengan dari keluarga, yaitu seorang anak melakukan bully di sekolah karena dia ingin dipuji. Karena dia tidak pernah dipuji di keluarganya atau diperhatikan, maka seharusnya keluarga lebih memperhatikan anak itu, memberi
jika dia melakukan sesuatu yang bagus. Jadi anak itu merasa tersanjung, dia tidak melakukan kelakuan yang buruk di sekolah yang menimbulkan dia harus dipuji. Tidak terlepas dari faktor keluarga. Jadi pendidikan yang pertama itu adalah keluarga. Yang kedua itu adalah sekolah. Jadi memang keluarga sangat berperan penting untuk mengatasi, untuk solusi perilaku bullying. Ya, tanpa pengawasan dari keluarga, pihak sekolah tidak dapat mengatasinya sendiri ya. Apalagi dari faktor keluarga. Yuk. Mungkin faktor keluarga. Ya, tadi faktor keluarga. Kemudian Azmi faktor apa? Mungkin dengan mencoba untuk mengamalkan nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama, Ya, bisa tak Bu? bisa. Berarti itu kembali kepada faktor diri Sendiri. Nah, dilihat dari faktor religiusnya. Apa lagi rasanya? Lagi rasanya. Masih ada? Tidak ada. Oke. Dah, kalau memang tidak ada lagi, jadi kita sudah membahas solusi-solusi bagaimana mengatasi perilaku bullying ya. Nah, untuk selanjutnya apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan yang kita bahas ini? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari materi atau topik yang terbahas? Siapa yang bisa menyimpulkan? Lanjut. Bully itu merupakan salah satu tindakan kekerasan yang bisa menyakiti orang lain. Maka hendaknya kita harus jangan melakukan tindakan tersebut. Karena bully ini tidak cuma menyakiti fisik, tapi juga mental seseorang, psikologisnya. Jadi hendaklah kita semua sadar untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan juga macam-macam bully ini itu terlalu banyak. Misalnya bully itu dapat kita lihat tadi di video, yaitu dari media sosial. Hal yang kita anggap sepele bukan berarti sepele bagi seorang korban. Hal yang kita anggap candaan belum tentu candaan yang dianggap oleh korban tersebut. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam berkata, melakukan media sosial supaya tidak terjadi menyakiti hati orang lain atau pembulian. Dari topik yang sudah kita bahas, komitmen lagi yang ditanyakan ini, apa komitmen yang Anda rasakan? Akan menjadi pelaku bully. Berkomitmen akan agar tidak menjadi pelaku. Oke, siapa lagi? Apa komitmen rasanya? Oke, si. Berkomitmen itu akan lebih percaya diri supaya tidak menjadi seorang korban bully, dan juga berkomitmen supaya tidak menjadi pelaku bully tersebut. Mantap. Komitmen. Komitmen yang lain gimana? Gimana komitmen yang lain? Ayo. Ayo. Ridwan, ayo. Komitmen agar tidak takut kepada seseorang pembuli tersebut. Lawanlah ketika seseorang pembuli tersebut melakukan kejahatan kepada kita. Melawannya ya, melawannya secara positif. Jangan kalau dia sudah melawan kepada kita melawan pula dengan sikap yang negatif ya. Tidak, kita lawan dengan secara positif. Itu maksudnya ya Ridwan? Ya. Ya, jadi siapa lagi yang bisa dapat menyimpulkan? Siapa lagi? Rasanya tidak ada. Oke, Ibu akan menyimpulkan dari kegiatan kita ini dapat disimpulkan topik yang kita bahas pada saat sekarang ini dari awal sampai akhir mengenai bully. Bully ini adalah perilaku yang tidak baik untuk kita lakukan, dan informasi bully ini hendaknya bisa Ananda semuanya menginformasikan kepada teman-teman Anda apa penyebab bully ini, apa faktor penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Apabila dari anggota kelompok ini nanti mengetahui ada teman kita yang pernah dibully, bagaimana cara mengatasinya, berikan dia informasi ya. Itulah tujuan dari kegiatan ini, diusahakan agar
kita ini adalah sebagai narasumber untuk teman-teman kita yang belum mengetahui tentang bully ini ya. Nah, jadi kita adalah sebagai informan namanya ya, informannya. Nah, jadi kitalah pendekar-pendekarnya di kelompok ini untuk menyebarkan informasi dampak dari bullying itu tidak baik. Bisa Anda pahami? Bisa. Ya, jadi kita sudah berada di kegiatan akhir karena kegiatan inti sudah habis kita kupas secara mendalam ya, secara mendalam. Jadi dari kegiatan ini apa rasanya, kesan dan kesan yang dapat Anda berikan? Kesan dan kesan. Siapa yang bisa? Ridwan, ayo. Kesan yang saya dapatkan dari kegiatan kita ini adalah kita dapat mempelajari cara mengatasi bully tersebut. Kemudian apa lagi? Oke, Ruti. Kesan yang dapat saya ambil dari kegiatan ini yaitu kita dapat mengetahui macam-macam bully tersebut, yang dimana kita hanya mengetahui sebelum mungkin melakukan kegiatan ini kita hanya mengetahui yang namanya bullying fisik. Kita tidak menyadari ternyata dari perkataan bisa menyebabkan bullying. Dan dari kegiatan ini kita bisa mengetahui hal tersebut adalah bullying. Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang bisa menunjukkan kesan dan kesan? Lanjut. Kesan saya dari kegiatan kita ini, kita lebih mendapatkan banyak wawasan tentang bahayanya terhadap orang-orang dan bahayanya kepada diri kita sendiri atau si pelaku. Pesan saya mungkin kita bisa melanjutkan kegiatan ini lain lagi. Ya, Iya, ya, setuju? Setuju. Oke, dan mungkin lain kali di luar waktu ini kita akan melaksanakan kegiatan yang seperti ini lagi ya. Oke, bagus sekali saran yang Anda. Nah, masih ada lagi saran yang dari teman-teman yang lain? Masih ada? Rasanya tidak ada lagi. Jadi sebelum kita menutup kegiatan ini akan ada yang akan ada untuk kita isi di akhir kegiatan kita. Baik, ini ada lembar evaluasi yang akan Anda isi ya. Nah, coba dibagikan kepada diisi identitasnya, dibaca pertanyaannya. Sudah siap? Nah, jadi lembar evaluasi sudah selesai kita isi. Kegiatan kita sudah berakhir. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya kegiatan kita ini ditutup dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa untuk menutup? Ayo, siapa? Oke, lanjut. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan